Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Kali ini saya ingin mencari objek random untuk diamati ya dengan mikroskop. Ini saya di sekitaran rumah mes, nyari-nyari yang kira-kira bisa diamati ya. Oke, ini teman-teman, saya melihat kayak ada aqua gelas. Bukan aqua gelas, ini kayak wadah minuman ya ini. Ini tadi di sini, dan ini airnya pasti nampung berhari-hari. Di dalamnya begini ya. Nah, ini kita mau coba lihat isi yang di dalamnya itu seperti apa. Oh, tidak ada jentik-jentiknya ini ya guys ya. Ini akan saya coba ngambil ini sampel random dan langsung saya amati di bawah mikroskop. Sedot langsung. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pengamatan saya mulai dari pembesaran lensa objektif 40 kali. Baru di pembesaran ini, sudah terlihat pergerakan mikroba yang sangat aktif. Ada beberapa jenis mikroba yang terlihat, ada juga penampakan seperti jasad mikroba yang entah mati atau cuma ganti kulit. Di video kali ini, saya mencoba mengamati beberapa jenis mikroba yang ada di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, khususnya yang suka dengan konten-konten edukasi dan ilmu pengetahuan. Lihat baik-baik, pergerakan mikrobanya sangat aktif. Untuk melihat lebih jelas, saya melanjutkan pengamatan saya ke pembesaran 100 kali. Dan inilah mikroba yang pergerakannya sangat aktif tadi. Menurut sumber yang saya dapatkan dari Mbah Google, hewan ini bernama Copepoda. Copepoda adalah grup krustasea kecil, yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar. Copepoda juga membentuk sumber terbesar protein di samudra. Copepoda termasuk kategori zooplankton, selain dapat hidup di area basah seperti rawa, Copepoda juga dapat hidup di limnoterestrial atau wilayah berair seperti sungai bahkan genangan air seperti di awal video tadi. Di lautan, Copepoda mewakili satu-satunya kelompok hewan plankton yang paling penting. Ikan-ikan kecil memakannya dan kemudian dimakan oleh ikan-ikan besar, burung laut, anjing laut, dan paus. Kita juga bergantung pada ikan yang diberi makan oleh plankton laut. Coba bayangkan kalau gak ada Copepoda, kayaknya bakalan susah makan ikan laut, kayaknya sih. Pengamatan berikutnya, coba perhatikan baik-baik, makhluk berwarna kuning yang bergerak-gerak ini. Ini salah satu mikroba yang saya suka karena bentuknya yang unik. Nah, ini penampakan Rotifera guys. Nah ini nih, si pembawa roda. Ya, hewan kecil ini bernama Rotifera atau si pembawa roda. Disebut si pembawa roda karena di kepalanya terdapat organ tubuh yang berputar seperti roda. Untuk melihat lebih jelas bagaimana bentuk detailnya Rotifera, mari kita zoom ke pembesaran 600 kali. Apakah sudah terlihat rodanya? Yang berbentuk seperti roda ini sebenarnya adalah organ silia. Fungsi silia ini adalah untuk membantu pergerakan Rotifera. Selain itu juga untuk mengumpulkan partikel makanan. Rotifera juga termasuk zooplankton yang biasa digunakan untuk pakan alami ikan, terutama untuk larva ikan yang ukurannya sangat kecil. Selain itu, Rotifera adalah bagian penting dari zooplankton yang menjadi sumber makanan besar. Rotifera juga berkontribusi terhadap dekomposisi bahan organik tanah, sehingga sering dijumpai pada siklus hancuran bahan organik, terutama tanah gambut dan tempat yang basah pada tanah mineral. Rotifera paling senang memakan mikroalga, biasanya dalam kisaran ukuran 1 hingga 10 mikron. Alga yang paling umum dimakan disebut Nanochloroxis, sel kecil berwarna hijau non-motil yang tinggi protein, karbohidrat, dan lipid. Rotifera memiliki metabolisme yang sangat tinggi dan perlu makan setiap 4 jam. Wah, 4 jam sekali makan, memang surobadooxy rotifera ini.
Untuk menemukan rotifer, dapat ditemukan di berbagai macam habitat air tawar, mulai dari danau besar, waduk, hingga kolam kecil dan genangan air sementara, tempat mandi burung dan bahkan perairan interstisial di dalam lapisan sedimen dan lapisan air pada lumut dan lumut hati. Makhluk berikutnya yang kita amati adalah si gemoy, cacing rata atau flatworm, ya, dipanggil gemoy karena gendut dan santai jalannya. Banyak sekali klasifikasi jenis cacing flatworm, jadi agak susah untuk saya mencari informasi yang tepat untuk jenis yang satu ini. Yang jelas, ini termasuk jenis cacing pipih atau flatworm. Pada umumnya, cacing pipih merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun terdapat spesies cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan yaitu planaria, yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Cara perkembangbiakan dari beberapa jenis cacing pipih adalah dengan impregnasi hipodermik, yaitu penis seekor hewan menembus epidermis hewan lain dan menyuntikkan sperma ke dalam jaringan sehingga menghasilkan telur. Beberapa jenis lainnya, termasuk yang satu ini, bereproduksi secara aseksual melalui tunas. Pengamatan selanjutnya di pembesaran 600 kali, kita bisa melihat beberapa mikroba yang ukurannya sangat kecil. Terlihat di sini ada Sphaerogyra, diatom, kemudian alga yang biasanya menjadi makanan mikroba lainnya, ada juga Paramecium, dan tentunya banyak sekali bakteri di sini. Kalau saya amati satu persatu kayaknya videonya terlalu panjang nanti. Pengamatan selanjutnya, saya kembali ke pembesaran 100 kali. Di sini terlihat seperti flagellata, cuma saya tidak bisa memastikan, karena flagellata adalah mikroba yang mempunyai bulu seperti cambuk untuk alat geraknya. Sekilas tentang flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi, organisme yang termasuk filum flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filum flagellata disebut juga Mastigopora. Flagellata berkembang biak dengan cara membelah diri atau aseksual. Namun beberapa jenis flagellata bereproduksi dengan cara seksual, contohnya Volvox. Oke, pengamatan saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan bisa mengobati rasa penasaran, mengenal lebih dekat lagi dengan dunia mikroskopis, jagat alit di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Baik ya para rotivera. Oke ya guys, cukup semene wae, disambung kapan-kapan mana ya.